Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatus Soliha. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang dari Muhammad Yamin sama Soepomo. Jadi langsung saja saya akan memaparkan materi yang saya ketahui. Yang pertama ada konsep inti kebangsaan menurut Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 itu, Muhammad Yamin mengusulkan ada 5 prinsip dasar negara Indonesia. Ya, bahwasanya yang pertama itu ada peri kebangsaan, yang mana peri kebangsaan ini salah satu prinsip dasar yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945. Jadi peri kebangsaan ini merujuk pada semangat nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air, kebangsaan terhadap identitas bangsa sendiri, serta keinginan untuk hidup bersatu dalam satu negara kebangsaan, yaitu dengan nama nation state, yang mana bukan negara yang terkotak-kotak oleh suku, agama, atau ras. Dan yang kedua itu ada peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan ini adalah prinsip yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI setelah peri kebangsaan, yang mana prinsip ini menekankan pentingnya nilai-nilai universal kemanusiaan, yaitu bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang harus dihormati tanpa memandang suku, agama, ras, atau bangsa. Gitu. Dan selanjutnya yang ketiga ada peri ketuhanan. Peri ketuhanan ini diajukan Muhammad Yamin dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, yang mana peri ketuhanan berarti bahwa negara Indonesia harus berdiri atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati nilai-nilai spiritual dan ajaran agama yang dianut oleh rakyatnya. Yang keempat ada peri kerakyatan. Peri kerakyatan ini usulan dasar negara Muhammad Yamin yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Jadi peri kerakyatan ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara harus dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan selanjutnya itu ada kesejahteraan sosial, yang mana kesejahteraan sosial ini adalah prinsip kelima, yaitu yang terakhir dalam rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Jadi kesejahteraan rakyat ini menekankan bahwa negara itu harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kelompok tertentu, melainkan Muhammad Yamin ini menekankan pentingnya nasionalisme yang berlandaskan pada kebangsaan dan ketuhanan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan selanjutnya ini ada konsep inti kebangsaan menurut Prof. Soepomo, yang mana Prof. Soepomo mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang dikenal dengan istilah kumparan, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Jadi konsep
Supomo itu menekankan pada integrasi sosial dan politik melalui prinsip musyawarah dan kekeluargaan dengan tujuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya yang ketiga ada perbedaan pandangan antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo. Yang pertama ya, ada azas dan dasar kebangsaan. Yang mana Muhammad Yamin itu menekankan pada nasionalisme yang berlandaskan pada kebangsaan dan ketuhanan. Sedangkan Prof. Supomo mengusulkan negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Dan yang kedua itu hubungan agama dan kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, agama itu dianggap sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa, namun tidak mendominasi struktur kenegaraan. Sedangkan pandangan Prof. Supomo, agama itu menjadi bagian dari integrasi sosial dalam negara. Namun negara tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Seperti itu. Dan yang ketiga, paham ideal bangsa Indonesia. Ini menurut Muhammad Yamin mewujudkan negara kebangsaan yang berlandaskan pada nasionalisme dan ketuhanan. Dan menurut pandangan Prof. Supomo, mewujudkan negara integralistik yang menekankan pada persatuan dan kekeluargaan. Dan yang keempat, ini yang terakhir, pendapat tentang republik. Pendapat dari Muhammad Yamin, beliau mendukung bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Sedangkan Prof. Supomo mendukung bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Oke, selanjutnya yang terakhir ini komentar kritis dari kedua belah pihak, yaitu dari Muhammad Yamin sama Prof. Supomo, yang mana pandangan Muhammad Yamin lebih menekankan pada aspek nasionalisme yang berlandaskan pada kebangsaan dan ketuhanan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sementara itu, pandangan Prof. Supomo mengusulkan negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kedua pandangan ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan terhadap dasar negara. Namun, keduanya meskipun memiliki perbedaan, akan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.